Mbak, saya Eli Puji Surahayu, saya mahasiswa profesi dietitian dari Poltekkes Malang yang sedang PKL di rumah sakit ini. Di sini saya akan membagikan sedikit informasi mengenai informasi pengaturan diet yang sesuai dengan kondisi Ibu Mbak. Sebelumnya, keluhan dari Ibu Mbak apa ya terkait makanan? Itu kemarin tuh muntah. Wow. Terus habis itu pusing, nafsu makannya turun, ada pendarahan juga. Ya, Mbak tenang aja. Selagi Ibu Mbak mentaati pengaturan diet yang saya berikan nanti, insya Allah keluhan-keluhannya akan segera membaik. Di sini ada diet tinggi energi dan tinggi protein, di mana tujuannya adalah memenuhi kebutuhan kalori dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Kemudian yang kedua, menambah berat badan sehingga mencapai normal, di mana juga kan Ibu Mbak mengalami penurunan berat badan dan terlihat kurus. Jadi diet ini sesuai dengan kondisinya Ibu Mbak. Kemudian bagaimana makanannya? Ini sumber bahan makanan yang baik. Sebenarnya semuanya baik untuk kondisi Ibu Mbak, tapi misalkan ini sumber protein hewani itu ada ayam, daging, ikan, telur, semuanya boleh. Tetapi diperhatikan juga untuk pengolahannya. Dikurangi yang digoreng, kemudian yang bersantan, kemudian untuk yang dibakar kayak sate kayak gitu dikurangi dan sebaiknya dihindari. Kemudian untuk sumber protein nabati itu semuanya juga boleh, tempe, tahu, kacang-kacangan itu boleh. Kemudian untuk buah semua boleh, sayur juga boleh. Ini bahan makanannya harus dihindari. Ini makanan yang terlalu manis dan gurih yang dapat mengurangi nafsu makan seperti gula-gula, dodol, cake, dan sebagainya. Kemudian setelah dihitung kebutuhan Ibu Mbak itu sebesar 2000 kilokalori. Kemudian proteinnya 75. Kemudian lemaknya itu 55 dan karbohidratnya itu 300. Jika ini ada pembagian makanan sehari, ada pagi, siang, sore, sama snack 2 kali. Ini nasinya bisa 1,5 centong, kemudian telur 1 butir, kemudian tempe 1 potong, bisa juga diganti tahu, kemudian sayurnya 1 mangkok dan buahnya 1 potong. Snacknya bebas, bisa susu. Kalau misalkan kan Ibu Mbak tidak suka susu, itu bisa dengan kue-kuean atau juga telur rebus juga bisa. Ini ada contohnya, ada contoh menu sehari. Ini ada pagi, siang, sore, dan snacknya pukul 10 sama pukul 16. Ini di sini. Dan jika misalkan kena tiap hari nasi terus bosan, itu bisa ada daftar penukar bahan makanan. Ini daftar bahan makanan penukar. Di sini misalkan nasi ini 100 gram itu bisa diganti dengan kentang 200 gram seperti itu. Terus roti 4 iris gitu. Terus di sini juga ada daging sama penukarnya, kemudian sayurannya, kemudian ini untuk lauk nabatinya ada di sini. Untuk sayurannya kan ada mual juga, itu harus dihindari yang bergas, misalkan ini kubis dan sawi. Kemudian untuk nasinya itu dimulai dari yang lunak-lunak dulu ya Mbak. Kemudian selain diet tinggi energi, tinggi protein, di sini ada diet antioksidan. Nah, antioksidan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian mencegah dan mengurangi radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Kemudian bagaimana pengaturannya? Sini, susunan hidangan harus seimbang. Seimbang itu ada makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian
kurangi cara memasak yang menggunakan minyak dan santan serta menggunakan minyak yang berulang. Jadi maksimal 2 kali saja pemakaian minyaknya untuk menggoreng atau menumis. Kemudian perbanyak mengkonsumsi ikan laut. Kemudian tingkatkan konsumsi sayur dan buah sebagai sumber serat dan antioksidan. Gunakan makanan dan minuman yang banyak mengandung fitokimia seperti apa? Ini ada aneka jus, susu kedelai, sayur dan buah-buahan yang berwarna-warni. Kemudian bahan yang dianjurkan, yaitu bahan yang mengandung sumber antioksidan itu biasanya ini Mbak, yang vitamin A, vitamin C dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, kemudian di sini mineral, contohnya biji-bijian, gandum utuh, kayak biji labu, dan juga ada dari umbi-umbian, misalkan ubi jalar, walo, atau labu kuning. Kemudian ada juga kunyit dari bumbu-bumbu masakan gitu. Kemudian bahan makanan yang harus dihindari sama seperti yang tadi, makanan yang dimasak dengan suhu tinggi kemudian dibakar itu harus dihindari. Kemudian makanan yang diolah dengan menggunakan bahan makanan tambahan yang tidak aman dimakan seperti pemanis buatan, terus pengawet, terus pewarna. Ada juga contoh makanan seharinya. Jadi dimulai dengan makanan lunak dulu ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Itu Mbak, ibu saya kan sering minum teh ya tiap hari, itu nggak apa-apa ya? Oh, kalau teh itu sebaiknya juga harus dihindari, jangan terlalu sering. Soalnya kan ini kondisi ibu Mbak juga mengalami pendarahan, mengalami anemia, jadi kekurangan darah. Jadi tubuhnya itu butuh zat besi. Jadi zat besi itu bisa terhambat kalau sering mengonsumsi kayak seperti teh-tehan kayak gitu. Jadi sebaiknya harus, atau kalau ibunya itu pengen banget, itu bisa diberi jangka minimal 1 jam. Jadi diberi jangka, jangan langsung minum teh. Itu juga harus diimbangi kalau makan makanan seperti sayur, terus lauk hewani yang mengandung zat besi itu juga diimbangi dengan minum yang mengandung vitamin C kayak jeruk kayak gitu. Ya, apa ada lagi? Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Semoga Ibu Mbak segera sembuh. Ini Makasih. bersama.